Dan kita di sini Mitra Muslim akan membahas tentang satu tema yang sedang ini ya, mungkin viral gitu. Ini menjadi perhatian khusus kita juga sebagai orang tua gitu Mitra Muslim, inginnya memiliki anak-anak ini dengan circle pertemanan yang baik-baik tentunya Mitra Muslim. Nah, kalau misalkan ada circle yang toksik itu harusnya kayak gimana Mitra Muslim? Kita mengangkat tema tentang cut off toxic circle. Ya, kalau ngomongin circle pertemanan, memang yang kita miliki ini kan pastinya bisa memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan kita sendiri gitu ya Mitra Muslim ya. Jadi semakin bertambahnya usia, sebenarnya sih kita ini nggak membutuhkan atau tidak memerlukan circle pertemanan yang besar, melainkan circle pertemanan yang berkualitas. Tapi masih banyak juga di antara kita yang memiliki circle pertemanan yang bisa dikatakan toksik gitu, apalagi untuk usia-usia yang masih dikatakan ABG, remaja, seperti itu ya Mitra Muslim ya. Karena kalau kita sendiri semakin dewasa, memang kita pengennya tuh kayak ya udah temennya itu aja, tapi dia yang berkualitas, dia yang selalu ada di saat kita lagi sedih, susah, dan juga bahagia, dia yang selalu ada. Tapi kalau untuk anak-anak zaman now gitu ya Mitra Muslim ya, Gen Z, itu gimana sih untuk perannya kita nih sebagai orang tua kalau misalkan mengetahui bahwa ada teman-temannya di sekelilingnya gitu ya Mitra Muslim ada yang toksik ini. Kita bahas di sini Mitra Muslim bersama Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo AP. Saya sapa dulu deh, sudah lama kangen saya nggak mendengar suara beliau-beliau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga saya. Alhamdulillah juga. Dan ini perdana spesial ya untuk Mitra Muslim yang misal ketinggalan dengan obrolan-obrolan kita di siang hari ini dari radio, Anda bisa menyimaknya lewat podcast Dr. Aliyah THT_official. Nah, itu bisa dicek di situ. Anda juga bisa subscribe di situ. Jadi pembahasan keluarga harmoni ini bisa Anda simak ulang gitu ya di tayangan podcast atau di YouTube-nya Dr. Aliyah Hidayati. Udah lama sebenarnya podcastnya ya Bu Dokter ya. Tapi kayak baru kepikiran, oh ya keluarga harmoni aja juga gitu ya Bu Dokter. Iya Mbak Kiki nih soalnya. Oke, kita ngebahas tentang ini nih dokter, cut off toxic circle. Nah ini yang toxic ini kayak racun kan ya. Itu iya. berarti harus kita putuskan gitu Bu Dokter. Betul, iya. Jadi yang mau kita bahas siang hari ini tuh gimana cara memotong ya, memotong pertemanan yang bikin vibes-nya negatif ya, bikin berdampak negatif lah. Karena memang toxic circle sendiri ini hubungan pertemanan atau gak cuma teman sih, bisa keluarga yang memberikan efek negatif ke diri seseorang. Nah, circle seperti ini bisa menular ya, jadi harus dihindarin dan yang di dalamnya harus bisa bersikap memutuskan. Nah, karena sifatnya negatif ya, tentu orang yang di dalamnya itu mudah stres dan bisa menyebabkan gangguan mental. Gangguan mentalnya kadang juga tidak disadari secara langsung oleh individu tersebut. Nah, gimana caranya sih? Nah, biasanya orang sekitarnya yang lain yang mungkin bukan circle-nya tuh ngelihat, oh ini kok jadi gini sih. Mungkin gitu ya Mbak Kiki ya. Ya. Kalau dari Ustadz Suharyo nih melihat pertemanan zaman now ya antara Gen Z, generasi milenial. Kalau sekarang malahan ada Gen Alpha ya Bu Dokter ya. Itu yang udah mulai gede nih Gen Alpha ini. Ustadz Suharyo ini ya paham ya dengan generasi-generasi itu ya. Saya generasi apa nih? Baby boomer. Kalau mau ngomong kolonial kan gak enak ya. Gak enak banget. Enggak, soalnya kalau Ustadz Suharyo kan punya generasi Alpha ini cucunya gitu ya Bu Dokter ya. Jadi kan mengenal gitu. Nah gimana Ustadz? Iya, kalau
untuk menjawab kekhawatiran dari orang tua terhadap pergaulan anak-anak sekarang itu, yang terpenting anak itu dibekali ya dengan pemahaman yang benar, bahwa sebenarnya ada aturan main lah dalam kehidupan, tidak sebebas-bebasnya gitu. Ada aturan main yang harus ditanamkan pada jiwa anak, sehingga kalau dia melanggar aturan main itu dia merasa bahwa dirinya salah gitu. Jangan sampai anak tidak punya perasaan bersalah, semua bebas saja melakukan apapun kepada siapapun, dimanapun, sampai kapanpun, terus menerus begitu kan susah. Sehingga salah kalau diulang-ulang menjadi kebenaran, dianggap benar. Nah, kita berkewajiban sejak dini anak-anak kita diberikan pemahaman tentang nilai-nilai religi, nilai agama, nilai spiritual, supaya mereka punya bekal yang kuat. Ya, pergaulan yang agak mengkhawatirkan belakangan ini ya karena dari situ terjadi loss ya, nilai-nilai itu lepas dari anak-anak, atau mungkin orang tua terlena selama ini. Sebagai bentuk penghargaan pada perkembangan kejiwaan anak, dibiarkan saja mereka melakukan pergaulan yang sedikit agak bebas gitu ya. Ini akhirnya nanti yang rugi sendiri kan anak itu dan orang tuanya, yang menyesal kedua belah pihak juga. Supaya tidak terjadi hal yang keterusan, kebablasan, ya diberi rel, beri rambu-rambu. Disinilah kita ini hidup, inilah landasannya. Kalau akan melakukan sesuatu, lihatlah dengan peraturan-peraturan agama itu boleh apa enggak. Yang jelas kan itu. Dengan begitu orang tua juga sudah mulai memiliki peran dan kontribusi terhadap masa depan anak. Anak merasa akan menyocokkan dengan apa yang ditanamkan oleh orang tuanya itu. Biasanya hal-hal apa sih Bu yang menjadi faktor gitu ya, bahwa generasi-generasi yang sekarang kok kayak kesannya kayak bebas seperti itu? Pengawasan dari orang tua ya, latar belakang pengasuhan ya, intinya orang tua dalam hal ini nggak sekedar ayah ibu kandung ya, tapi yang di lingkungan mereka, entah guru, entah keluarga dekatnya yang mungkin satu rumah atau satu lingkungan, saudara-saudaranya, itu berpengaruh semua. Nah, itu kan membentuk komunitas ya mereka ini. Nah, anak-anak memang semua itu punya ini ya, karakternya masing-masing ya di setiap usianya itu kan. Nah, gimana caranya orang tua itu bisa memahami tiap periode usia mereka, supaya pendidikan atau pengasuhan yang diberikan itu bisa pas gitu. Nah, kadang-kadang orang tua ada yang terlalu menuntut atau terlalu permisif. Semua yang serba terlalu itu nggak baik ya, bikin anak ya. Iya. Jadi kalau sebagai orang tua harus banyak-banyak belajar, mengilmui lah, karena semua yang ada ilmunya insya Allah itu diterapkan itu jauh lebih baik daripada tanpa ilmu sama sekali, apalagi katanya ya. Nah itu karena kayak belum jelas gitu iya, ya. akhirnya kan ngikut standarnya itu nggak jelas karena katanya ya, standarnya supaya biar status sosialnya ikut naik. Anak belum butuh HP dikasih, supaya biar kelihatan ya, orang tuanya juga biar dapat nama kan gitu. Oh iya, belum waktunya dikasih motor, kasih kebebasan yang nggak jelas dikasih. Nah itu kan nggak benar ya. Nah nanti kalau disiplin atau apa dianggap kolot lah, jadul lah dan sebagainya, padahal nggak begitu juga. Maka sejak dini anak-anak dipahamkan tugas mereka ini sebagai anak, sebagai insan yang diciptakan Allah di muka bumi mesti punya tugas kan. Nah itu sejak kecil itu sudah diajarkan, sehingga mereka perilakunya itu semua bertanggung jawab, even mereka masih kecil ya, mungkin masih usia belum PAUD atau masih sekolah dasar, itu sampai dewasanya nanti mereka perilakunya itu reasonable semua gitu. Berarti faktor kenapa anak-anak ini mungkin ke arah yang kurang baik itu berarti dari pengawasan orang tua, pengawasan dari orang-orang di sekitarnya dia gitu ya Bu Dokter ya. Karena orang tua nggak sekedar ngawasin ya, mereka juga role model kan.
Mereka mungkin juga punya circle yang toksik, anak-anak melihat orang tua begitu, jadi Oh iya, kayak iya, iya. nggak selesai-selesai tuh. Biasa ditindas atau menindas ya. Dalam hal ini termasuk disebut toxic circle kalau lingkungan pertemanannya hanya memanfaatkan atau dimanfaatkan. Harusnya kan saling ya. Oh iya. Iya, memanfaatkan terus atau dimanfaatkan terus. Belum lagi kalau misalkan dia namanya mungkin ada orang tua yang punya geng atau bestie gitu ya Bu Dokter ya. Terus sering kumpul, akhirnya anak-anak kan ikut kumpul juga, tapi di situ mungkin isinya kayak ngegibah gitu mungkin ya Bu Iya. Dokter ya. Ya, salah satu cirinya juga toxic circle ini tuh hanya punya satu satu value, satu prinsip, dalam arti nggak harus sama, semua harus sama, mau idenya gagasan harus sama, nggak boleh ada perbedaan, nggak open mind lah maksudnya begitu. Kalau ada yang berbeda dibully atau diapain gitulah itu. Nah padahal yang sehat itu bisa menerima perbedaan, tapi ya itu tadi sepanjang masih dalam koridor syariat kan begitu. Kalau untuk bergaul sih sebenarnya dari orang tuanya juga harus mencontohkan gitu ya Bu Dokter ya. Iya, bagaimana hal-hal sederhana sepele itu mesti dilihat oleh anak-anak. Bagaimana bergaulnya itu dengan penuh kesopanan ya. Biasa mengucapkan sapa, salam, ya senyum, terima kasih, minta maaf dan sebagainya tanpa disuruh, tanpa harus, kalau dikasih baru ngomong terima kasih, kalau enggak gitu juga. Ya, udahlah ngomong terima kasih sehingga kita terbiasa terima kasih. Dan Ya, semua itu. yang tulus tuh insya Allah kerasa ya. Iya, daripada kayak yang pura-pura gitu ya. Kalau dari pandangan Ustadz Suharyo sendiri, toxic circle itu seperti apa Ustadz? Dia ini hal-hal yang tidak baik ya dari pergaulan itu, misalnya ya sikap yang kurang baik terhadap orang tua, kemudian sikap yang tidak senonoh dalam pergaulan dengan teman, terutama lain jenis ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif, bergaul dengan teman yang lebih cenderung pada hura-hura, tidak menambah nilai tambah. Kita paham bahwa 10 tahun ke depan anak kita itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, ditentukan oleh apa bacaannya, sehingga bacaan itu nanti akan menjadi dipedomani oleh anak-anak. Bacaan yang baik akan membekas di hatinya, bacaan yang baik akan menginspirasi, bacaan yang baik akan memotivasi anak untuk melakukan seperti yang sedang dibacanya itu. Sebaliknya kalau bacaannya buruk, anak akan terbentuk pikirannya itu untuk hal-hal yang tidak baik, yang negatif ya. Misalnya anak ya diajak untuk melakukan tindakan kekerasan yang belum waktunya, pikirannya anak kan seperti yang dibaca. Pokok ada anak sedikit nakal, gasak gitu misalnya ya, karena bacaan. Ini kan lama-lama menjadi anak yang tidak terkontrol. Jadi bacaan itu menentukan masa depan anak. Yang kedua, pergaulan hari ini. Dengan siapa mereka berteman, maka orang tua juga punya peran penting untuk mengarahkan pergaulan anak itu. Kalau kita kepingin menjadi anak yang terbiasa dengan nuansa keagamaan yang kuat, carikan anak yang hidup di dalam keluarga yang punya nilai kebiasaan keagamaan yang bagus. Insya Allah kalau itu yang dijadikan sebagai teman dan persahabatan sehari-hari, tidak akan mengecewakan orang tua. Ya. Itu diantaranya. Diantaranya banyak hal kan kehidupan itu. Benar. Apalagi kalau misalkan kita lihat kalau tadi Ustadz Suharyo menyampaikan bahwa dari bacaan sekarang kan anak juga mungkin kayak untuk literasinya kurang ya Ustadz ya. Jadi mereka itu hanya melihat yang ada di media sosial. Itu juga mempengaruhi juga ya Ustadz ya. Anak itu kan pragmatis ya, cari yang praktis, yang gampang didapat. Tidak mau ruwet-ruwet, pokoknya yang apa yang langsung bisa diakses ya itu yang didapat, yang dipercaya kebenarannya, padahal belum tentu benar. Dari mana dia baca itu, siapa yang memasukkannya dan seterusnya. Jadi gurunya anak-anak kan
Sekarang ya sosmed itu. Iya, bener. Makanya ada istilah Mbak Google ya. Mbak Google, iya Ya, benar. kalau di rumah Mbak Google-nya itu sebenarnya ibu pada anak-anak. Coba kalau tanya apa-apa ke ibunya kan mesti tahu ibunya. Ah, bener. Bu, sandal di mana itu ibunya tahu gitu. Kos kaki di mana Iya. gitu ya. Iya, 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 benar. Tapi kalau misalkan apa ya, kita kayak untuk anak-anak ya, misalkan di sekolah gitu, otomatis kan dia sudah tidak bisa untuk memilih circle lagi karena ya sudah temennya Sudah satu tersedia kelas. itu Iya, ya. sudah tersedia itu gitu ya. Terus teman-temannya juga kan pasti ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mungkin berkatanya sopan, ada juga yang sebaliknya kayak gitu. Nah, untuk apa ya, menjaga anak-anak kita untuk supaya tidak mengikuti hal yang buruk itu seperti apa, Ustadz? Tapi nanti ya di sesi yang kedua kita masih membahas tentang cut off toxic circle. Ya memang kita itu harus bisa memilih-milih circle. Kalau misalkan kita sudah dewasa pastinya kita tahu caranya. Nah gimana kalau misalkan ini masih terjadi pada anak-anak kita, di mana ya circle yang sudah tersedia tadi katanya Ustadz Soeharyo ya sudah itu gitu. Apalagi kalau di sekolah ya Ustadz ya. Iya. Di sekolah teman ngaji atau teman lingkungan kan kita akhirnya tidak bisa memilih-milih gitu Ustadz. Nah jadi gimana nih Ustadz? Ya anak bisa juga sih memilih kalau pondasi dari rumah baik. Jadi anak tidak melibatkan diri dalam pergaulan yang mungkin dirasa berbeda dengan apa yang ada di rumah. Misalnya sikapnya kasar gitu. Dia mesti akan menarik diri dari pergaulan dengan mereka. Jadi kata kuncinya tetap bekal dari rumah itu menjadi kata kunci yang paling penting untuk menjadikan anak bisa memilah dan memilih teman yang ada dimanapun ya. Apa di sekolah, apa di tempat ngajinya, anak pasti punya teman. Maka anak itu kan punya kesan begini, anak itu baik gitu. Nah, baiknya anak itu kan punya ukuran-ukuran dari rumahnya. Penanaman orang tua, misalnya tidak boleh membentak, tidak boleh kata kasar. Itu menjadi standar bagi anak untuk menilai temannya. Dan dia kemudian akan tidak bergaul dengan mereka yang misalnya sok melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan anak-anak itu. Jadi pondasi dari rumah ya Ustadz Penting, ya. ya. Nah kalau saya sering menemukan masalah-masalah anak gitu ya, kadang dari anak saya ataupun juga dari anak-anak kecil lainnya, misalkan cerita kayak gitu. Biasanya di teman-temannya itu jadi kayak kalau sebenarnya bukan sekarang aja sih, mungkin zaman saya kecil pun juga ada yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan satu orang, dia akan mempengaruhi orang teman lainnya gitu untuk tidak menyukai si A, misalkan kayak gitu. Nah, saya tuh selalu bilang sama anak saya, kalau kamu nggak ada masalah dengan si A, ya kamu harus tetap berteman kayak gitu. Tapi kan dia akhirnya jadi tidak memiliki teman juga, karena kan dia pronya sama mungkin si yang dimusuhin itu. Nah itu kan sebenarnya apa ya, bulat gitu ya Bu Dokter ya. Pertemanan anak-anak, bahkan saya pun juga dulu masih kecil juga sempat ada di lingkungan yang seperti itu gitu loh. Ada yang nggak suka sama saya, semuanya dipengaruhi untuk tidak suka saya, atau tidak suka dengan teman saya pun juga diikut-ikutkan untuk tidak suka. Nah itu aduh kayak gimana itu Bu Dokter? Seperti tadi sudah dijelaskan Ustadz Haryo ya. Jadi nomor 1 bekal dari rumah dalam hal ini tetapkan prinsip hidup anak-anak itu. Jadi jangan memihak pada nama atau orang tertentu. Oh mesti sama si ini itu mesti baik, nggak salah. Berpihaklah pada kebenaran. Mau siapapun namanya, kalau dia pelakuannya benar ya itu yang didukung gitu loh, yang dibelain, yang di follow gitu. Dan jangan pernah takut kehilangan teman, karena kan biasanya sanksi sosialnya ya dalam hal ini itu kan biasanya dikucilkan. Benar. Ya, kalau anak-anak ini tangguh mentalnya, dia nggak peduli punya teman karena prinsip atau value yang udah pegang, dan itu tidak bertentangan dengan aturan agama ini, dia akan jadi pribadi yang luar biasa, malah jadi trendsetter. Teman-temannya pada ngikut karena keliderannya diakuin. Karena kalau selain dia punya prinsip, mesti dia menjadi pribadi yang setara dengan teman-temannya. Dia nggak goyah lah kalau ada yang
gimana atau yang tren baru dia nggak ngikut, dia B aja. Karena dia punya sesuatu yang dia dia kejar itu desainnya tuh jauh lebih besar daripada mungkin yang teman-teman sekitarnya itu. Jadi harus menangguhkan diri gitu ya. Betul. Harus menjadi pribadi yang Iya. tangguh. Dan orang tua harus bisa jadi teman sharing, teman diskusi anak yang menguatkan dalam arti tidak semua perilaku anak kita benarkan, ya, tidak semua juga kita salahkan, tapi kita memberikan input jalan keluar atau apalah itu ya, bahwa apa yang dipikiran anak belum tentu semuanya benar. Mungkin si teman begini-begini, dari lingkungan begini, coba kalau kamu mau bantu. Intinya dalam berteman jangan gampang baper. Iya. Karena kalau udah baper itu asumsi macam-macam, udah overthinking tadinya. Oh iya. Nah kalau sudah gitu diterus-terusin bisa timbul gangguan cemas, was-was gitu ya, dan obesitas. Oh bisa ke situ juga ya Bu Dokter? Iya. Oh mungkin dia kayak pelariannya ke makanan gitu ya. Apalagi anak kecil gitu mungkin pelariannya ke coklat gitu ya. Oh, ternyata bukan ini ya, ternyata bukan dewasa aja, anak kecil juga bisa mengarah ke situ juga ya Bu Dokter ya. Was-was gak pede, cenderung diem, introvert gitu. Oh iya, berarti toxic circle atau lingkungan pertemanan yang kurang baik itu juga bisa mempengaruhi dia di kemudian hari ya Bu Dokter? Iya, mungkin aslinya dia ceria, ngobrolan pokoknya bisa ngobrol gampang dengan yang lain-lain, dengan orang baru, tapi lambat laun kok dia tertutup, nangisan, nggak tanpa sebab kayak gitu, terus baperan banget tuh. Nah itu kenapa ini kan bukan watak aslinya. Orang tua yang peka mesti kepo, pengen segera, ini ada masalah apa nih, pengen segera tahu gitu. Kalau orang tuanya ndak notice ya selesai. Nah bagaimana kalau misalkan si orang tuanya itu justru kayak ikut campur gitu dalam masalah-masalah anak-anaknya, karena kan biasanya anak kan pasti ceritanya sama orang tua, terus akhirnya jadi yang baper bukan anaknya tapi orang tuanya. Itu termasuk toksik juga nggak? Banget itu. Kadang-kadang gini lah, orang tua itu terlibat ya, terlibat. Itu kan dunia anak sebenarnya kan, kalau ada konflik, ada masalah dengan temannya, orang tua kemudian melibatkan diri di situ, orang yang tua yang satunya juga melibatkan diri. Ini kemudian berkembang, persoalan anak dengan anak menjadi persoalan orang tua dengan orang tua. Orang tuanya bermusuhan, berkonflik, anaknya sudah menyatu. Ya kan, anaknya sudah selesai, tulan bareng. Sementara orang tuanya masih musuhan. Masih males tegur sapa. Di situ letaknya. Jadi kalau kita melibatkan diri itu ya sebatas hanya untuk mengurangi konflik yang berkepanjangan saja. Jangan sampai kemudian kita merasa harus membela pada anak mati-matian, karena orang tua yang sebelah juga akan bersikap yang sama. Tapi kan mungkin ada beberapa ya di sekitar kita ya, orang tua yang kayaknya pengennya anaknya jadi nomor satu gitu, sampai mungkin menghalalkan segala cara gitu supaya anaknya punya teman gitu, atau supaya anaknya ini tidak kesusahan gitu ya Ustaz ya. Iya selalu begitu orang tua kan. Orang tua itu kepengin melihat anaknya selalu senyum aja tiap hari. Padahal sedih itu juga perlu. Perlu juga ada perasaan sedih supaya nanti kalau ada masalah di kemudian hari dia sudah terbiasa. Kalau senyum terus tidak pernah teruji dengan kesedihan, ya dia tidak akan dewasa secara mental. Justru mereka juga tidak akan punya rasa empati gitu ya kepada sesama gitu ya. Karena ya udah aku oke kok gitu, tinggal calling orang tua gitu. Calling bodyguard. Kalau punya. Orang tuanya jadi bodyguard akhirnya kan. Oh iya bener. Arah saya ini orang tuanya punya bodyguard. Oke, nah itu untuk circle toxic ini kan tidak hanya dirasakan oleh di dunia anak-anak saja ya. Banyak lah, circle apapun ya, mau anak-anak, dewasa, itu lingkungan yang toxic circle itu mesti ada lah. Harus peka terhadap teman-teman yang kayaknya nih berkepribadiannya patologis atau merusak gitu. Jadi harus peka. Sudah kayak gitu ya hindarin model-model orang yang toksik seperti itu.
Kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya pasti ada ya tanda-tanda seseorang kategorinya kalau dia itu jadi teman yang toksik gitu. Nah itu biasanya kayak gimana Bu Dokter? Ya dia manipulasi ya. Ya bahasa lain dari bullying apa itu kan dimanipulasi. Dia mungkin meminta maaf seperti itu ya, tapi minta maaf itu untuk kemudian nge-push supaya orang udah minta maaf ya ini selesaikan masalah yang sudah terjadi semua gitu. Toh kan aku sudah minta maaf, padahal dia yang berbuat. Jadi minta maaf tidak disertai dengan pertanggungjawaban. Sekali caranya itu kan gampang banget. Zaman sekarang kan pintar-pintar sekali caranya untuk apa itu namanya seolah-olah ya walaupun dia memang pelaku tapi seolah-olah dia udah menyadari, meminta maaf, di-sharein di mana-mana. Tapi dia ngulang lagi dengan bentuk lain atau kemudian dia sekedar minta maaf toh sudah nggak mau Melakukan kesalahan udah tinggal minta maaf. ya selesai. Selesai Ya bahaya itu. Mm. Padahal kita kan juga tidak menuntut untuk apa ya, kan sudah terjadi masalah ini. Bagaimana pertanggungjawabannya? Minta maaf itu nomor satu. Tapi bukan berarti setelah minta maaf semua urusan selesai kan? Untuk karakter orang-orang yang toksik selain memanipulasi gitu ya, terus kemudian sering banget merendahkan orang lain gitu. Terus kemudian apalagi nih Bu Dokter? Ya apa itu namanya? Biasanya suka membanding-bandingkan ya. Wah ya. Tapi bandingin prestasinya orang yang bukan dia yang berprestasi gitu. Intinya supaya itu tadi anggotanya itu insecure kan, dan dia seperti yang tadi di awal saya bilang dia terbiasa minta maaf tapi tidak bertanggung jawab. Ya sudah minta maaf selesai. Pada akhirnya ini menyebabkan beban ya, beban untuk lingkungan ya, beban untuk dirinya sendiri dan teman-temannya kayak atau lingkungannya itu kayak diancam kalau keluar dari circle-nya itu bakalan diisolasi jadi kesepian, enggak punya inilah komunitas seperti itu kan. Nah, orang-orang yang enggak berani keluar dari zona toxic circle tersebut karena merasa dirinya tidak cukup berarti untuk atau tidak cukup bernilai untuk gabungan di circle yang lain, atau relasinya sangat terbatas, sangat sempit. Oh iya, jadi Ya. dianya juga nggak pede gitu ya. Betul, iya. Nggak berani apa aku bisa ya teman-teman gitu. Jadi ya akhirnya dia lama-lama kan rusak, dia ditindas terus seperti itu. Ya dia jadi biasanya penyakitan ya, sulit tidur lah gitu. Jadi Karena kayak cemas kan. beban batin gitu. Betul. Oke, itu tadi beberapa karakter orang yang toksik ya. Kalau menurut Ustadz Suharyo? Ya kalau di dalam kitab suci itu disebutkan la yashkhar gitu. Jangan suka meremehkan, merendahkan orang. Berarti kita nggak boleh ya meremehkan orang. Walaupun dia itu begini, tapi sebenarnya begini loh. Gitu. Banding-bandingkan, sebarluaskan itu nanti akan menjadi penyakit baru. Yang benar itu kita tidak banyak komen lah terhadap seseorang, karena bisa jadi yang kita komen kita itu kemudian tidak berdasarkan realitas, berdasarkan asumsi-asumsi yang belum tentu benar adanya. Akan selalu hati-hati di dalam, bagi orang baik dia itu akan selalu hati-hati di dalam membuat narasi-narasi gitu, supaya orang tidak terjebak oleh apa yang dia ucapkan sementara dia sendiri belum punya dasar-dasar kebenarannya. Di masyarakat itu yang namanya toksik itu kan silih berganti datang. Kalau kita ingin mengurangi hiruk pikuk terjadinya penyebaran informasi yang enggak benar, ya kurangi, kita kasih komentar, bicara kul khairan aw dasmut lah, bicara yang baik, kalau enggak diamlah. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita banyak komen, kecuali kalau host. Itu kayaknya sudah sebuah pekerjaan ya, kewajiban ya. Nah itu kalau misalkan teman, mungkin kita nggak apa ya, kita jarang ketemu juga mungkin ya. Kalau teman kita bisa keluar dari circle itu. Nah gimana kalau ternyata yang toksik itu ada di lingkaran
keluarga kita sendiri. Nah, itu jadi gimana dong? Ternyata yang toksik misalkan adik, kakak, ataupun juga orang tua kan. Maksudnya mungkin ada anak dan orang tua yang punya konflik gitu, ada yang nggak cocok, akhirnya menganggap bahwa si anak ini toksik atau orang tuanya toksik gitu. Nah itu jadi gimana tuh Ustadz? Ya itu pasti ada itu, pasti terjadi. Antar anak itu ada perasaan orang tua saya lebih berpihak kepada adik saya, Nah misalnya, iya. itu. Atau sebaliknya, sehingga suasana menjadi tidak nyaman. Yang baik itu sikap orang tua yang harus bisa, jangan terlalu ditampakkan rasa sayang yang lain. Ya tadi saya tentu, dan jangan dikatakan kepada anak yang lain. Ya tadi saya katakan Bu Dokter, jangan membanding-bandingkan. Anak itu kalau dibandingkan sakit hati, dan kalau sudah sakit hati apa yang dikatakan orang tuanya nggak ada benernya, dianggap itu provokasi aja. Orang tuanya itu akan mengunggulkan anak yang satunya dengan cara merendahkan anak yang lain. Itu nanti kalau semakin dewasa akan semakin terasa. Itu loh kakakmu itu lebih berada, lebih kaya dibanding kamu, itu kan sakit itu. Iya, jadi kan itu justru kita tuh ada di circle yang kita nggak bisa lari kemana-mana, tapi kita harus bertahan di situ. Iya, gitu. orang tuanya harus sering dengarkan dialog di Suara Muslim ini. Oh iya, supaya mendapatkan pencerahan gitu ya. Seperti siang hari ini gitu. Mitra Muslim kalau misalkan ada yang terlewat gitu ya, Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ini di podcast Dr. Aliyah THT_official. Bener ya? Tim belakang layar ada di sini. Nah oke, sudah jam 2 lebih nih Ustadz dan juga Bu Dokter. Mungkin ada closing statement untuk mitra muslim nih yang mendengarkan. Iya, jadi memang akibat dari toxic circle ini kan berdampak ya pada nggak cuman secara fisik tapi juga pada kesehatan mental ya. Intinya jangan berpura-pura jadi orang lain ya, jadilah diri sendiri. Jangan berusaha supaya tetap diterima dengan berpura-pura itu tadi, karena tidak mau atau takut sendirian atau kesepian, padahal tidak mampu menjadi diri sendiri karena takut kesepian itu sebenarnya sumber kesepian itu sendiri. Oke. Dari Ustadz Suharyo. Kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di rumah tangga kita, di pergaulan kita, cobalah merenung ya, siapa sih sebenarnya nih sumber masalahnya. Kalau ternyata saya sendiri, ya kurangi. Oh ternyata orang lain, jangan dekati, gitu aja. Supaya tidak nambah besar, nambah masalah, nambah problem yang tidak berkesudahan. Jadi kita bisa memilih gitu ya Ustadz Iya. ya. Terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Insya Allah pekan depan kita bisa berjumpa kembali dengan program yang sama, tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih untuk Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.